Terima kasih Anda masih bersama kami. Tema kita sore hari ini adalah SBMPTN tahun 2015. Kita kembali ke Mas Vin lagi nih Mas. Mas Vin, bagaimana kalau seseorang atau mahasiswa ini mengalami kesulitan di dalam proses pendaftaran yang sudah tadi Mas Vin jelaskan tadi? Untuk penanganan bantuan di panitia SBMPTN ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah yaitu langsung ke panitia pusat, yaitu menggunakan Halo. Alamannya halo.sbmptn.org.id. Nah, Halo ini semacam etiketing, jadi kita memberikan satu gitu, kita masukkan komplain, nanti itu nanti akan ada balasan. Nanti penjelasan bagaimana penanganannya akan ada di laman halo.sbmptn.org.id. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita harus mengunggah tampilan gitu Pak, itu pakai Halo. Namun apabila penjelasan bisa dilakukan phone, panitia pusat juga menyediakan helpdesk call dengan 0804 1 456 456 08 04 1 456 456. Terus kemudian memang keduanya ini kan helpdesk pusat, jadi mungkin crowded. Nah, apabila kesulitan menghubungi keduanya, artinya sudah submit di Halo kemudian belum ada respon, calon siswa sekalian bisa menghubungi ke nomornya UNS, yaitu 0271 634 880. Seperti itu Pak Anam. Kalau seandainya ini data-data yang tadi diinput itu ternyata ada yang keliru, itu masih bisa diupdate lagi apa enggak? Baik, untuk data-data yang keliru, jadi setelah nanti mengisi halaman terakhir itu ada statement di sana. Ya, saya setuju, begitu, saya akan memfinalisasi. Di sini ada keterangannya, apabila sudah difinalisasi maka tidak bisa diubah. Nah, ketika itu disubmit, maka yang tidak bisa diubah itu adalah pertama nama program studi pilihan. Apabila sudah pertama akuntansi, pilihan keduanya adalah pendidikan akuntansi, pilihan ketiganya adalah hukum misalkan, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa mengubah. Dan misalkan calling ke call center pun juga call center tidak bisa membantu itu. Nah, yang bisa diubah itu antara lain pas foto. Pas foto, misalkan kemarin belum ada fotonya itu, biasanya kita ada tim yang akan menganalisis foto. Jadi selama 4 tahun terakhir ini, tiap tahun itu pasti ada foto-foto yang aneh. Nah, itu pasti kita calling mereka, dan mereka misalnya tidak berkenan dengan foto, mereka misalnya sampai ke rumah orang tuanya nggak berkenan begitu, fotonya pakai sarung begitu. Itu bisa diubah. Nanti calling ke Panok 44 ya, tadi 0271 634 880, atau hadir atau datang langsung ke UNS di kantor SPMP. Nah, yang kedua nama, tahun lulus. Nah, seperti nama yang tadi di 20 digit bisa diubah. Misalkan ada kekeliruan, kurang, biasanya Anissa S-nya kurang 1 gitu. Nah, seperti itu bisa diubah. Tapi yang tidak hanya satu tadi ya, yang tidak bisa diedit. Betul. Baik, terima kasih. Kalau gitu kembali ke Prof nanti, Prof. Ini berarti perlu persiapan atau hal-hal yang perlu dicek ini sebelum melakukan proses pendaftaran. Ini apa saja ini, Prof, untuk sebagai perhatian bagi calon mahasiswa baru ini? Ini adik-adik, sebelum memilih prodi tertentu atau PTN tertentu, Anda harus masuk ke laman perguruan tinggi itu. Barangkali ada syarat-syarat tertentu yang oleh universitas atau oleh program studi tertentu. Jadi kalau Anda merasa tidak memenuhi syarat, jangan milih. Sebagai contoh saja, Anda berminat ke kimia, tetap ada syarat harus dapat membedakan 3 warna. Nah, kalau Anda tidak bisa membedakan 3 warna, ya jangan memilih prodi itu. Karena nanti akan jadi masalah pada waktu kuliah. Jadi ini tuntutan profesi ya, bukan diskriminatif, tapi memang profesi ahli kimia kan harus bisa membedakan 3 warna pokok tadi ya. Seperti itu. Kebanyakan karena tuntutan profesi, persyaratan itu. Jadi
cek di laman setiap PTN yang diminati, lalu mungkin syarat khusus umum perguruan tinggi, ada syarat khusus program studi yang harus dipenuhi dulu sebelum akhirnya menentukan pilihan ke situ. Ya. Kalau terkait dengan pelaksanaan tes ini, Prof, barangkali ada persiapan atau pesan-pesan sebagai ketua panitia, pengalamannya bagaimana selama ini, Prof? Adik-adik, saya kira begini, pada waktu datang jangan sampai ketinggalan semua di bawah kartu. Ya. Ada kalau ketinggalan kartu kan bisa lama akhirnya prosesnya, ngurus bisa tapi kan waktunya habis. Iya. Jadi kalau misalnya lokasinya di luar kampus UNS, tidak bawa kartu, itu aturannya harus lapor ke kampus dulu. Nanti kan waktunya habis untuk bolak-balik. Nah, dari rumah siapkan malam harinya apa-apa yang harus dibawa, alat tulis, lalu identitas dan lain-lain, sehingga masuk ruang itu sudah komplit semuanya. Ya. Jadi sekarang Prof Tarno ini sebagai penutup sekalian, ini saran-saran untuk calon mahasiswa baru, terutama yang UNS ini, Prof. Ya, untuk adik-adik yang akan mengikuti SBMPTN di UNS, yang jelas persiapkan mengenai tes ya, yang sudah di media sudah banyak diekspos mengenai apa itu yang harus dia persyaratkan untuk bisa dipenuhi, misalkan dari yang IPS atau Soshum ataupun yang Saintek, semuanya sudah ada di sana, persiapkan dengan baik secara materi. Dan juga jangan lupa ya, ketika mengisi nanti sebelum tes pun data diri, misalkan tahun lalu itu seluruh Indonesia ada 18.000 calon yang kemudian tidak punya nilai. Itu gara-gara sederhana sekali. Kadang-kadang anak terlalu tergesa-gesa untuk mengisi, sehingga terjadi kesalahan identitas. Misalkan Sutarno kurang, mestinya di R yang dihitumi di N misalkan, nggak akan bunyi itu, sehingga loss di situ, sehingga resikonya tidak punya nilai. Dan juga tolong diingat bahwa 2NS tahun ini beda dengan tahun lalu, di mana tes itu hanya terjadi sekali. Sekali ini SBMPTN tidak ada lagi tes lagi seperti tahun lalu melalui MPPT. Jadi tahun ini hanya SBMPTN, tes, kemudian diambil 30%. Nah, kalau ada yang menginginkan untuk masuk UNS, namun kebetulan belum masuk yang 30% itu, UNS membuka jalur ketiga itu tadi. Itu silahkan mendaftarkan diri, dan kemudian tidak perlu tes, hanya hasil tes yang dimiliki dianalisis ulang, begitu, di ranking ulang lah gampangannya, sehingga sudah siap untuk tahun ini. Ya, baik, terima kasih, Prof. Jadi kata kuncinya nilai tes ini sangat menentukan ya. Betul. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih Prof Tarno, Prof Nadi, dan juga Mas Win. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sahabat kamu sekalian, bincang-bincang sore hari ini cukup sekian. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Hori Anam menyampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. Hei kamu, hatiku datiku saat aku melihatmu jatuh di hadapanku, membuat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanyakan, apa kau baik?